Darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan dosen pengampu Ibu Anur Fitri Hayati, SPD, MPD. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan usaha kami, yaitu Mebel Jayantara Niaga Woodworking Custom. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang. Saya Dinda Ayu Falepi dengan NIM 21053008 dan rekan saya Saya, saya Bintang Aulia dengan NIM 21053133. Saya Herlina Widyastuti dengan NIM 21053072. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang ikhtisar. Nah, yang dimana ikhtisar ini merupakan suatu usaha bisnis yang berkaitan dengan produksi dan penjualan perabot rumah tangga, seperti kursi, meja, lemari, dan lain sebagainya. Nah, di sini ikhtisar berperan sebagai bisnis yang melibatkan beberapa proses penting, mulai dari desainnya, pembuatan, pemasaran, hingga distribusi produk. Untuk mencapai kesuksesan tersebut, terdapat beberapa faktor kunci yang harus diperhatikan oleh Jayantara Niaga Woodworking Custom ini, yaitu kualitas produknya, seperti next, masih slide pertama. Nah, yang dimana di sini ada kualitas produk, yaitu bahan bakunya berkualitas, desainnya inovatif, finishing yang halus dan profesional. Ada juga proses produksinya, seperti keahlian dan pengalaman, teknologi dan peralatan modern, kontrol kualitas yang ketat. Ada juga strategi pemasarannya. Di sini uh, usaha Jayantara Niaga Woodworking Custom ini memiliki latar belakang, yang dimana latar belakang dari usaha ini yaitu industri mebel ini memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan fungsional di berbagai tempat seperti rumah, kantor, hotel, dan restoran. Permintaan akan produk mebel ini akan terus meningkat secara global seiring dengan perubahan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat. Namun peran industri mebel dalam perekonomian ini sangat besar. Selain itu, menciptakan banyak lapangan kerja dan industri ini juga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk-produknya. Nah, dalam menghadapi dinamika pasar yang sangat kompleks ini, pemahaman yang baik tentang tren pasar, fokus pada kualitas produk, serta mampu untuk berinovasi dalam desain dan material menjadi kunci kesuksesan dalam industri mebel ini. Melihat beberapa prospek pasar yang terus berkembang, kebutuhan yang tetap tinggi, dan stabilitas relatif, meskipun
dalam situasi ekonomi yang tidak pasti ini, terlibat dalam industri mebel merupakan sebuah keputusan yang sangat cerdas bagi para pengusaha yang ingin sukses di dunia bisnisnya. Selanjutnya yaitu aspek hukum pada usaha Jayantara Niaga Woodworking Custom ini. Aspek hukumnya, usaha yang beroperasi tanpa status badan hukum ini sudah sangat resmi, baik sebagai bisnis perseorangan maupun perusahaan dagang. Nah, meskipun demikian, dari segi produk yang dihasilkan dan pendirian bisnis ini tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, maka usaha tersebut tidak ada pemisahan yang jelas antara aset bisnis dan aset pribadi. Bahan-bahan yang digunakan tidak berbahaya atau terlarang. Dan produk yang dihasilkan sepenuhnya mematuhi peraturan dan standar hukum yang berlaku. Dalam usaha Jayantara Niaga Woodworking Custom ini terdapat aspek lingkungan, yang dimana faktor lingkungan dalam bisnis ini harus dipertimbangkan dengan cermat, karena hal ini dapat terjadi sebagai akibat dari peluang bisnis yang sedang atau akan dijalankan. Dengan adanya faktor lingkungan ini, diharapkan sebuah bisnis dapat berkembang lebih sukses dan menjadi contoh untuk diikuti oleh bisnis lainnya. Namun, kehadiran faktor lingkungan bukanlah satu-satunya alasan sebuah bisnis bisa sukses. Kehadiran fitur dalam lingkungan ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap aspek-aspek lainnya. Adapun aspek yang dimiliki oleh aspek lingkungan ini yaitu ada aspek internal dan eksternal. Ada juga aspek ekologi, aspek sosial budaya, dan aspek teknologi. Nah, perubahan yang terjadi dari adanya lingkungan bisnis yang cukup berkembang dapat berupa ramainya lokasi sekitar bisnis. Karena semakin beragamnya mata pencarian di daerah sekitar, tingkat pendidikan yang ragam, dan keberagaman kebiasaan masyarakat sekitar itu akan berdampak oleh aspek lingkungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek yang ada dalam aspek lingkungan. Yang pertama, ada aspek lingkungan berdasarkan pesaing bisnis. Nah, salah satu tantangan terbesar dari adanya sebuah bisnis yaitu adanya pesaing bisnis atau pesaing usaha dalam proses produksinya, di mana mebel Jayantara Woodworking Custom ini sudah sangat dikenal oleh masyarakat dengan ciri khasnya tersendiri. Dan pemilihan lokasi yang sangat strategis ini, serta memiliki desain yang menarik, dan juga keberadaan pesaing bisnis di sini, lokasinya juga saling berdekatan dengan mebel Jayantara Woodworking Custom. Dalam menjalankan usaha ini, pemilik usaha mengalami beberapa hal yang menghambat dalam menjalankan usahanya. Beberapa hambatan tersebut diantaranya yaitu biaya produksinya, persaingan yang ketat, serta perubahan akan tren dan selera konsumen. Selanjutnya yaitu aspek eksternal lingkungan, yang dimana lingkungan eksternal perusahaan ini tidak kalah penting dari lingkungan internal perusahaan. Kondisi lingkungan eksternal ini sangat mempengaruhi dari adanya bisnis tersebut. Keberadaan tokoh politik di lingkungan sekitar
sangat membantu keberlangsungan surat menyurat sebuah bisnis dan keberadaan masyarakat sekitar sangat mendukung adanya sebuah bisnis. Usaha mebel yang sangat bergantung pada sumber daya alam seperti kayu, logam, dan bahan-bahan lainnya. Ini juga sangat berpengaruh pada aspek lingkungan. Perubahan dalam ketersediaan atau biaya sumber daya ini dapat mempengaruhi biaya produksi dan strategi rantai pasokan. Tingkat persaingan yang dimiliki industri mebel ini sangat mempengaruhi strategi pemasarannya, harganya, dan inovasi produknya. Next. Adapun aspek pasar dan pemasaran yang dimana di sini mencakup yang pertama yaitu analisis pasar kuantitatif. Pasar kuantitatif ini merupakan sebuah analisis pasar yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar jumlah dan pola permintaan produk yang dapat dihasilkan oleh seorang pengusaha tersebut. Nah, analisis ini sangat penting untuk dilakukan pada usaha mebel ini karena yang pertama yaitu adanya permintaan produk. Nah, permintaan produk ini merupakan langkah yang sangat penting dalam melakukan studi kelayakan yang sukses untuk setiap usaha bisnis. Nah, produk-produk perabot rumah tangga dari Jayantara Niaga Woodworking Custom ini sangat menawarkan perabotan dengan desain yang menarik, kualitasnya yang tinggi, dan sangat cenderung diminati oleh konsumen yang mengutamakan keunikan dan keberlanjutan. Selanjutnya yaitu ada permintaan masa lalu atau yang berjalan selama ini. Nah, selama 5 tahun terakhir, ternyata usaha Jayantara Woodworking Custom ini sangat banyak sekali permintaan akan produk-produk perabot rumah tangganya. Karena tren yang sangat meningkat dan modern. Nah, hal ini sangat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan perubahan tren konsumen yang terjadi setiap perubahan waktu selama periode. Meskipun terdapat fluktuasi sesekali terkait dengan kondisi ekonomi dan tren pasar, Jayantara Niaga Woodworking Custom ini sangat berhasil untuk mempertahankan basis pelanggan yang setia dan memperluas pangsa pasarnya. Selanjutnya, ada juga proyeksi permintaan untuk minimal 5 tahun mendatang, yang dimana proses permintaan untuk Jayantara Niaga Woodworking Custom ini dalam 5 tahun mendatang dapat didasarkan pada beberapa faktor. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi yang sangat stabil dan meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan, permintaan terhadap produk perabot rumah tangga yang ramah, lingkungan, dan berkualitas sangat tinggi, kemungkinan akan terus sangat meningkat dengan perubahan waktu. Nah, selain itu, upaya perusahaan dalam mengikuti tren, desain dan teknologi, serta ekspansi pasar melalui pemasaran yang efektif juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan permintaan. Nah, adapun aspek pasar dan pemasaran ini yaitu selanjutnya adanya faktor yang mempengaruhi permintaan selama ini dan masa yang akan datang. Nah, jadi yang termasuk dari faktor yang mempengaruhi permintaan selama ini dan masa yang akan datang, yang pertama yaitu jaminan kualitas produk. Yang dimana jaminan kualitas produk ini sangat berpengaruh karena dalam membuat pesanan konsumen, Pak Ari selalu mengutamakan pelayanan yang sangat terbaik bagi konsumennya. Pak Ari ini menggunakan produk kayu yang berkualitas. Nah, di sini Pak Ari berperan sebagai
seseorang yang mempunyai usaha mebel Jayantara Woodworking Custom yang kami teliti. Selanjutnya yaitu tren gaya hidup, yang dimana perubahan gaya hidup setiap konsumen dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk perabot rumah tangga. Misalnya saja, ketika peningkatan minat terhadap gaya hidup meminimalis dan keberlanjutan dapat mendorong permintaan terhadap produk-produk dengan desain sederhana dan bahan rumah lingkungan. Selanjutnya yaitu adanya kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi ini berpengaruh sangat penting karena dapat meningkatkan penghasilan dan tingkat pengangguran, mempengaruhi daya beli konsumen. Selain itu juga mempengaruhi permintaan terhadap produk perabot rumah tangga. Selanjutnya yaitu adanya inovasi produk. Nah, inovasi produk di sini yaitu kemajuan dalam desain dan teknologi dapat mempengaruhi permintaan konsumen. Perusahaan yang mampu menghadiri inovasi dalam produknya, seperti penggunaan material baru atau fitur yang lebih fungsional, cenderung sangat menarik minat konsumen. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai analisis pemasaran. Nah, di sini analisis pemasaran kita mengambil dari hasil analisis SWOT, yang dimana analisis pemasaran ini yang pertama yaitu segmentasi pasar. Nah, yang segmentasi pasar di sini merupakan suatu proses dalam mengelompokkan pasar menjadi kelompok yang sama dalam hal kebutuhan serta keinginan. Oke, maaf. Untuk materi mengenai analisis pemasaran, itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Bintang Aulia. Kepada Bintang Aulia dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang analisis pemasaran. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Satu ada lokasi usaha yang strategis, terus ada jenis usaha desain produk mebel yang gratis, yang ketiga menerima jasa desain custom, yang keempat memiliki bahan baku yang berkualitas. Terus yang kedua ada kelemahannya. Yang pertama ada tidak memiliki legalisasi izin usaha, yang kedua sistem penjualan hanya menunggu pesan dari pelanggan. Nah, yang ketiga tidak memiliki karyawan sehingga semuanya dikerjakan sendiri. Terus yang ketiga ada peluang. Peluang di sini memiliki pelanggan setia dan semakin meningkatnya usaha kafe di Kota Padang. Yang keempat ada ancaman. Yang pertama terdapat perilaku bisnis pada usaha yang sama. Yang kedua persaingan harga dengan perilaku bisnis yang lainnya. Next. Yang selanjutnya ada aspek teknis dan teknologis. Yang pertama ada analisis lokasi bisnis. Dalam mendirikan sebuah usaha harus mempertimbangkan faktor penting, misalnya seperti ketersediaan bahan baku yang dekat dengan usaha, karena dengan tempat yang dekat ini dapat menghemat biaya. Selain itu juga dapat aksesibilitas di mana lokasi yang dekat dengan jalan raya. Usaha mebel ini berada di Jalan Sawah Liat, Kabupaten Olo, Kecamatan Nanggulo di Kota Padang. Yang kedua ada analisis luas produksi. Analisis luas produksi ini merupakan langkah penting untuk perencanaan dan pengelolaan usaha mebel. Ini melibatkan evaluasi ruang yang tersedia untuk produksi mebel dan bagaimana ruang tersebut dapat mengoptimalkan untuk meningkatkan efisiensi produksi.
Yang ketiga ada analisis alur, proses, dan sistem produksi. Untuk alur, proses, dan sistem produksi ini mebel diawali dengan pengumpulan bahan baku seperti kayu, lem, cat, serta mesin yang diperlukan dan melakukan pemeriksaan kualitas dari bahan baku tersebut. Yang keempat ada analisis kapasitas produksi dan perencanaan produksi. Di mana perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti kesediaan bahan baku, kemampuan mesin, serta jumlah tenaga kerja yang tersedia. Yang kelima ada analisis perlengkapan dan peralatan produksi, yaitu diperlukan pada usaha mebel ini cukup banyak melalui mesin katam, mesin siku, mesin press, mesin potong, bor, lem, amplas, dan lain sebagainya. Yang keenam ada analisis layout. Dalam usaha mebel ini sangat penting untuk memastikan efisiensi dalam proses produksi, penyimpanan bahan baku, dan produk jadi, serta mengoptimalkan ruang kerja. Usaha mebel Jayantara Niaga Woodworking Custom ini memiliki lokasi yang sangat strategis, di mana letaknya pada pinggir jalan raya. Dan yang terakhir ada analisis manajemen kualitas, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama standar kualitas, yang kedua mengendali kualitas, yang ketiga umpan balik pelanggan. Next. Dan selanjutnya ada aspek manajemen dan sumber daya. Yang pertama ada analisis penjadwalan proyek. Nah, di mana proses penting dalam industri manufaktur, termasuk dalam bisnis seperti Jayantara Niaga Woodworking Custom. Dalam koneksi produksi perumahan tangga ini menjadwalkan proses membantu dalam mengatur waktu dan sumber daya untuk setiap tahapan produksinya. Dan yang ketiga, analisis kebutuhan tenaga kerja. Dalam industri ini, kebutuhan mebel akan tenaga kerja sangatlah vital. Analisis kebutuhan tenaga kerja ini membantu perusahaan seperti Jayantara Niaga Woodworking Custom untuk memenuhi jumlah dan jenis keterampilannya. Yang ketiga, analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Nah, setelah mengetahui kebutuhan tenaga kerja, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan dapat melibatkan evaluasi terhadap jumlah karyawan yang tersedia. Dan yang terakhir ada analisis rencana struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini adalah kunci dalam memastikan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan bisnisnya. Next. Selanjutnya ada aspek keuangan. Yang pertama anggaran bahan baku, yaitu di sini ada triplek 15 sebanyak 1.610.000. Yang kedua ada cat merek, yang ketiga scrap, 4 amplas, dempul, lem Q-Bar optimal, triplek 9 mun, triplek 6 min, kaca, lem fok putih, dan lem kayu serta lem kayu. Next. Selanjutnya biaya alat. Yang pertama ada bor, gerinda, mesin katam, ketam setrika, ketam duduk, mesin batch hot, jacksaw, miter show, mesin las, laser pas, mesin bubut kayu. Next. Terus biaya alatnya scroll hoe, mesin plot, mesin katam, mesin bor, mesin jeko, mesin pahat, mesin siku, mesin press, mesin potong, mesin belah, mesin diesel. Next. Dan yang terakhir investasi awal, yaitu kayu, mesin potong, dan bangunan usaha. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Herlina. Kepada Herlina, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu ada hitungan payback period. Nah, di mana payback period ini rumusnya yaitu hitungan bulan investasi awal dibagi penghasilan bulanan dikurang biaya operasional tetap dengan jumlah 96.500 dibagi 57.900 dikurang 1.700 dengan hasil 1.717. Selanjutnya yaitu ada NPV Disco. Nah, di mana rumusnya yaitu penghasilan dikurang biaya operasional.
dibagi 1 ditambah pangkat T dikurang investasi awal. Dengan nominal 57.900.000 dikurang 600.000 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 1 ditambah 57.900.000 dikurang 600.000 dibagi 1 ditambah 0,1 pangkat 2 dikurang 96.500.000 sama dengan 573 juta ditambah 57.900 dikurang 96.500.000 sama dengan 1.049.500.000. Next. Selanjutnya ada probability index dengan rumus penghasilan dikurang biaya operasional dibagi investasi awal. Nominalnya yaitu 57.900.000 dikurang 6 juta dibagi 96.500.000 dengan hasil 0,53. Dan yang terakhir yaitu ada IRR, di mana penghitungan menggunakan rumus NPV atau Net Present Value dengan berbagai tingkat diskonto hingga mendapatkan NPV yang mendekati 0, dalam kasus ini IRR-nya sekitar 53%. Next. Selanjutnya yaitu ada aspek ekonomi, di mana pendirian usaha ini didukung oleh modal yang berasal dari tabungan pribadi pemiliknya, yang kemudian diinvestasikan untuk membeli peralatan woodworking dan bahan baku yang berkualitas seperti kayu dan cat. Sumber pendapatan utama berasal dari penjualan produk mebel custom diperoleh dari selisih antara biaya produksi dan harga jual, yang selanjutnya digunakan untuk menutupi biaya operasional dan untuk mengembangkan bisnis. Nah, biaya operasional ini mencakup berbagai hal seperti pembelian bahan baku, pemeliharaan peralatan, mesin, serta biaya pemasaran dan distribusi. Di sini pemilik juga harus mempertimbangkan biaya overhead seperti sewa tempat dan utilitas. Untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan, usaha ini dapat mempertimbangkan strategi seperti diversifikasi produk, peningkatan layanan pelanggan, dan ekspansi pasar melalui platform online dan media sosial. Nah, dengan memperhatikan aspek hukum dan ekonomi tersebut, maka Mebel Jayantara Niaga Woodworking Custom ini dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mempertahankan kelangsungan dan meningkatkan pertumbuhan bisnisnya di masa depan. Next. Selanjutnya ada aspek sosial, di mana aspek sosial ini dilihat dari pemenuhan kebutuhan konsumen atas berbagai barang yang dibutuhkan. Nah, untuk melihat pemenuhan kebutuhan konsumen ini dilihat dari perbandingan antara jumlah barang yang diproduksi dan jumlah permintaan konsumen. Aspek sosial ini mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan masyarakat dan perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan sosial masyarakat ini sangat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, teknologi, budaya, serta kondisi lingkungan alam yang terus berubah. Semua faktor ini saling berinteraksi dan membentuk pola perilaku sosial yang unik dan kompleks. Saat ini, kondisi sosial masyarakat memberikan dampak yang sangat positif bagi usaha Mebel Jayantara Niaga Woodworking Custom. Next. Selanjutnya ada aspek politik. Nah, usaha Mebel Jayantara Niaga Woodworking Custom ini memiliki aspek politik yang nilainya dapat bervariasi tergantung pada konteks politik, kebijakan pemerintah, dan dinamika industri. Regulasi dan kebijakan pemerintah yang memiliki peran dalam mengatur usaha Mebel Jayantara Niaga Woodworking Custom ini melalui kebijakan terkait regulasi lingkungan, standar keselamatan, dan pajak. Aspek politik ini muncul dalam proses pembuatan kebijakan ini karena berbagai kepentingan dan pengaruh dari berbagai pihak yang ingin mempengaruhi regulasi sesuai dengan keuntungan mereka. Next. Dan yang terakhir yaitu ada aspek AMDAL, di mana aspek AMDAL ini merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan dalam kelayakan bisnis usaha mebel. Hal ini perlu dilakukan evaluasi terhadap
dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan produksi mebel terhadap lingkungan sekitar. Nah, produksi mebel ini menghasilkan berbagai jenis limbah seperti serbuk kayu, potongan kayu, dan sisa bahan kimia dari proses finishing. Nah, limbah ini harus dikelola dengan baik untuk menghindari pencemaran lingkungan. Serbuk kayu dan potongan kayu ini dapat didaur ulang atau dijual kepada industri rumah tangga yang memerlukan bahan bakar. Nah, pengelolaan bahan kimia ini harus dilakukan dengan mengikuti standar keselamatan yang ketat untuk mencegah kontaminasi tanah dan air. Selain itu, pada saat produksi yang melibatkan pemotongan dan pengamplasan kayu dapat menghasilkan debu dan kebisingan. Nah, penggunaan teknologi manual atau alat dengan efisiensi tinggi yang dilengkapi dengan sistem penyaring debu dan peredam suara dapat mengurangi dampak negatif itu. Nah, selain itu, pengaturan tata letak pabrik yang baik dan pemilihan lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk dapat meminimalisir gangguan terhadap masyarakat sekitar. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Herlina. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami dari kelompok 2 ingin mengucapkan kepada seluruh anggota kelompok atas kerjasama dan kontribusi atas tugas presentasi ini. Kami meminta maaf jika terdapat kesalahan kata atau penyampaian dalam video kami. Demikianlah yang ingin saya sampaikan. Terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan video kami ini. Saya sebagai moderator akan menutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.